Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Marta Tilova, saya guru SMA Negeri 2 Padang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2. Kampus Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Berikut hasil presentasi per teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bilangnya bagaimana kabar, berarti Ananda jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk doa, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Kepada Ananda Dori, disilahkan. Baik, Bu. Ista'i. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan tadarus dulu. Kemarin kita udah tadarusnya dari Quran Surah Al-Hadid ayat 19 sampai 20. Sekarang kita lanjut ya, Nak ya. Ayat 21 sampai 22, silakan dipimpin dulu oleh Haikal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Terima kasih Ananda Haikal. Kita lanjut ya, Nak ya. Ibu akan ambil absensinya dulu. Bagi namanya yang Ibu sebut, silakan angkat tangannya. Ananda Ajrul Aswad, hadir. Hadir, Bu. Oke, bagus. Ananda Dori. Hadir, Bu. Ananda Sri Safri Wahyuni Ningsi. Hadir, Bu. Ananda Sri Wahyuni Yanes. Hadir, Bu. Ananda Wendra Saputra. Izin Bu, Izin, Bu. ya kata perutnya sakit. Cepat sembuh ya, Nak ya. Ananda Maidwita Sari. Hadir, Ustazah. Alhamdulillah. Ananda Haikal. Hadir Bu. Kemana Ananda Haikal, Nak? KWC, Bu. Hadir Bu. Tuh baru datang ya, Bu. Kalau Ibu udah di kelas, nggak ada lagi yang di luar ya. Iya Bu. Ya, Ananda Osmi. Hadir, Bu. Ananda Ria Oktaviantina. Hadir, Bu. Ananda Sardona, ada? Izin, Bu. Ke pasar Bu. Beli apa? Izin ke pasar, Bu. Beli dia beli bola. Oh, Ananda Asani Takwima. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Arifatul Hikmah ada? Izin, Bu. Katanya dia sakit Bu, ini ada suratnya. Kok sakit ya? Iya. Ada Arifatul Hikmah, cepat sembuh ya, Nak ya.
Kita doakan sama-sama teman-teman. Amin. Ananda Faizul Bakri, Hadir, Bu. Ananda Rahmania Ulfa, Ada, Bu. alhamdulillah. Ada orang yang tidak hadir berhalangan sakit, dan ada tadi yang pergi beli bola keluar ya anak ya. Di jam pembelajaran ibu dia pergi beli bola keluar. Semoga Ananda itu mendapat pencerahan lah ke depannya. Kalau kita gurunya udah di dalam kelas berarti kita harus sudah di dalam kelas. Barangkali kalau izin harus izin dulu dengan guru mata pelajaran yang masih. Ya, Bu. Oke, kita lanjut nak. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai cabang iman yaitu ikhlas. Sekarang kita akan membahas cabang iman lanjutan dari yang kemarin yaitu tentang sifat zuhud. Dari anak-anak ibu yang sudah berada di kelas ini, apakah ada yang tahu apa itu zuhud? Ya, Bu. Ada? Ada yang tahu? Mana? Ada yang tahu, nak? Coba Ananda Rahmania Ulfa, apa itu zuhud? Baru dengar, Bu, zuhud itu. Baru dengar zuhud Iya. itu. Nih, nanti akan kita pelajari zuhud ini anak ya. Yang lain apa ada yang tahu itu zuhud? Zuhud itu berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang dalam menjalani hidupnya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Itu, Apa itu? saya Bu, Oke, ya, Bu. Mai Juwita. Zuhud itu tidak terlalu memikirkan dunia, Bu. Tidak terlalu memikirkan dunia ya. Oke, Mengejar dari paparan yang sudah dijelaskan teman-teman Ananda tadi itu benar sekali anak ya. Apa sih yang disebut dengan zuhud itu? Zuhud itu adalah sikap melepaskan diri dari keterikatannya dengan dunia, tetapi dia lebih kepada nilai-nilai spiritualnya untuk persiapannya di akhirat kelak. Tapi kalau anak ibu di sini ada yang mengatakan bahwasanya zuhud itu adalah sebuah sifat yang harus kita tinggalkan semua yang berada di dunia ini kemudian pergi hanya memikirkan akhirat saja, itu salah. Nah, dalam artian antara zuhud ini adalah mengimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Tidak meninggalkan sepenuhnya dunia, namun dia memikirkan apa yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang lain terhadap akhiratnya kelak. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, nak. Ibu akan share materi kita. Pengantar ya, nak ya. Sebelumnya Anda Ibu silakan keluarkan kertas 1 lembar dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Gambar yang pertama apa yang nampak, nak? Menyerang Bu, berangkat Bu, kata Karun. Ada sekelompok orang yang sedang mencari harta karun. Kemudian gambar yang kedua coba dilihat. Lagi wirid Bu di masjid. Oke. Ada sekelompok orang yang sedang menimba ilmu ya, nak ya. untuk ilmu ya. Kemudian yang ketiga ada gambar apa? Orang sekali Lagi berdoa Bu. Nah, seseorang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kertas lembar tadi untuk apa? Coba dilihat di sini pertanyaannya. Nah, itu fungsi kertas yang 1 lembar Ibu minta tadi. Kira-kira apa yang Anda lihat pada gambar yang 3 di atas? Dan bagaimana ini berkaitan dengan sifat zuhud? Kemudian, apakah kalian merasa bahwa dunia ini dan harta benda bisa menghalangi kita dari tujuan akhir kita sebagai seorang muslim? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai muslim ini bisa menunjukkan sifat zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk pertanyaan ini silahkan nanti dijawab pada kertas 1 lembarnya, dan kertas 1 lembarnya nanti dikumpul saja di grup belajar kita ya, ya, dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ya Bu. Oke, kita lanjut. Silakan. Bacakan, Bu. Ya, dibacakan dulu. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian dan dalil tentang sifat zuhud. Kedua, mengidentifikasi fungsi sifat zuhud. Tiga, menjelaskan hikmah dari memiliki sifat zuhud. Kemudian menerapkan nilai-nilai zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Ria. Nah, ini 4 dari tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Berharap yang keempat ini bisa Anda pahami setelah kita belajar materi zuhud pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai zuhud. Zuhud itu merupakan konsep penting dalam Islam yang menggambarkan sikap melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan fokus pada nilai-nilai spiritual. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi makna zuhud, dalil-dalilnya dalam berbagai mazhab Islam dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian dari zuhud itu apa? Zuhud ini secara harfiah berarti meninggalkan dalam konteks agama. Zuhud berarti menjauhkan diri dari duniawi dan fokus pada nilai-nilai spiritual.
Zuhud ini bukan berarti menghindari dunia, melainkan melihat dunia ini sebagai tempat sementara dan tidak terpaku pada kesenangannya. Nah, orang zuhud yang menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut untuk dalil zuhud ini Quran Surah Al-Hadid ayat 20 sudah kita baca bersama tadi. Yang mana Quran Surah Al-Hadid ayat 20 ini dijelaskannya di dalamnya bahwasanya harta dan anak adalah perhiasan dunia yang bersifat sementara. Orang yang zuhud ini tidak terikat dia pada harta dan anak dan lebih fokusnya pada kehidupan akhirat saja. Selain itu juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang hamba yang bertakwa dan mencintainya, yang merindukannya dan takut kepadanya. Sampai di sini ada anak-anak ibu yang mau bertanya? Atau kita lanjut dulu? Tanya Bu. Lanjut, Bu. Kita lanjut dulu. Kemudian apa sih fungsi dari zuhud ini? Dan apa tujuannya? Yang pertama itu kondisi batin kita. Seseorang yang dia telah menerapkan zuhud dalam kehidupannya sehari-hari itu, dia akan kondisi batinnya itu akan lebih tenang dan dengan berfokus pada kehidupan spiritual, tujuan zuhud ini akan tercapai, ketenangan pikiran dan ketenangan batin itu akan tercapai. Kemudian yang kedua, untuk meraih kebaikan di akhirat. Mereka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan lainnya adalah mengejar pahala di akhirat dengan menjauhi segala bentuk kemewahan keduniaan yang berlebihan. Seperti tadi gambar yang sudah kita lihat itu ada sekelompok orang yang sedang menemukan harta karun ya nak ya, harta karun. Nah itu adalah salah satu bentuk dari sifat yang jauh dari zuhud ya nak. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi sifat-sifat buruk. Orang-orang yang zuhud ini biasanya dia akan tertuntun atau tertata dirinya untuk menjauhi sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti dengki kepada orang lain atau keserakahannya kepada harta atau keserakahannya kepada dunia ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Bagaimana pengaplikasian sifat zuhud ini dalam Islam? Yang pertama itu keikhlasan. Nah, ciri utama orang yang zuhud itu adalah dia ikhlas dalam segala hal, terutama dalam ibadah. Kemudian yang kedua, dia tidak ikut bahagia pada urusan. Orang yang zuhud ini dia tidak terlalu mempedulikan kenikmatan dunia. Banyak orang-orang yang dia mendapatkan sebuah harta, kemudian dia senang dengan harta itu. Tapi seseorang yang zuhud, dia mendapatkan harta, kemudian dia syukuri, alhamdulillah dikasih harta. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Kebanyakan orang-orang yang tidak menerapkan zuhud di dalam kehidupannya sehari-hari itu dia akan hidup dengan berlebih-lebihan. Orang yang zuhud itu biasanya dia kalau kita jajan mungkin sesuka hati, tapi kalau orang zuhud itu dia akan lebih kepada ini ada manfaatnya nggak untuk diri kita sendiri. Kalau rasanya nggak ada manfaat untuk diri kita sendiri, mungkin dia tidak akan jajan sebanyak itu. Ajrul Aswad, coba dibaca yang keempat apa? Yang keempat, selalu ingin mendekat kepadanya. Selalu mengutamakan penghambaan kepada Allah dan gemar menyendiri untuk ibadah atau ketika menghadapi segala sesuatu. Maksudnya apa itu Ajrul Aswad? Maksudnya dia selalu menyendiri, Bu. Contohnya ketika dia beribadah di masjid maupun di musola, dia tidak ingin ingin tahu masalah apa yang terjadi di luar perkarangan itu. Dia sibuk dengan ibadahnya kepada Allah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ajrul Aswad. Nah, orang-orang yang zuhud ini biasanya dia juga suka menyendiri kalau beribadah. Biar apa? Biar khusyuk dalam ibadahnya. Karena emang kalau untuk ibadah kita semua pasti pengennya khusyuk. Antara kita sama Allah itu lebih nampak hati ke hati dengan Allah seperti itu. Kita lanjut. Ini contoh-contoh zuhud. Contoh zuhud dalam sejarah Islam itu yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri. Seorang ulama terkemuka yang menunjukkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari ini meraih kebahagiaan dengan kesederhanaan. Kemudian contoh yang keduanya Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ketaatannya, sederhanaannya, dan kezuhudannya dalam menggunakan harta benda duniawi. Jadi zuhud ini lebih fokusnya kepada segala sesuatu yang kita miliki di dunia, kemudian kita tidak menyayanginya terlalu berlebihan. Dalam artian kita selalu tahu bahwasanya apa yang kita punya di dunia ini adalah semuanya titipan Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Seperti itu.
Untuk hikmah zuhud, Ibu minta tolong nih sama Ananda. Sri, Bu. Oke, silakan Sri. Hikmah zuhud. Yang pertama, mencintai dunia tapi tidak terikat. Zuhud tidak berarti menjauhkan diri dari dunia, melainkan mencintai dunia dengan tidak terikat padanya. Yang kedua, berusaha dan bekerja. Maksudnya, zuhud tidak menghalangi kita untuk berusaha dan bekerja, tetapi harus diiringi dengan niat yang lurus dan tidak terpaku pada hasilnya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, kesehatan maupun lainnya. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Sri. Tepuk tangan dulu untuk Sri, Nak. Kita lanjut ya, Nak ya. Untuk pemaparan materi mungkin hanya segini dari Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya seputar materi dulu sebelum kita masuk ke pembagian kelompok. Ada? Ya, Bu. Oke. Kita langsung ke pembagian anggota kelompok. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Wordpad untuk pembagian anggota kelompoknya. Ada nampak, Nak? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah. Ada? Oke, untuk pembagian kelompok kita menggunakan platform Wordwall. Kelompok kita akan acak menggunakan roda berputar ini. Bagi namanya yang di absensi pertama itu masuk ke putaran yang pertama ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai. Ini Ajrul Aswad masuknya ke kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke, kita putar lagi sampai masing-masing kelompok itu ada 4 orang. Oke, Dori juga kelompok 1. Safri Wahyuningsi kelompok 4. Lanjut, Sri Mahyunianes kelompok 2. Wendra kelompok 4. Kemudian Maijuita juga kelompok 4. Udah berapa orang kelompok 4, Nak? 3, Udah Bu. 3 ya. Kita lanjut satu lagi, berarti kita hilangkan kelompok 4. Muhammad Haikal itu kelompok 2. Osmi Hendri kelompok 1. Kemudian Ria Oktaviantina juga kelompok 1. Jadi karena kelompok Pada penuh, Bu. orang berarti kita hilangkan kelompok 1 ya, Nak ya. Kita lanjut. Aksani Takwima kelompok 2. Satu lagi. Berarti selain itu adalah kelompok 3 ya. Nah, selesai untuk pembagian kelompok, kita lanjut ke pembagian materinya. Kita kelompok Ajrul Aswad, Dori Novrianto, kemudian Osmi Henry, dan Ria Oktaviantina itu kelompok 1. Sri Mahyunianes, Muhammad Haikal, kemudian Asani Takwima, dan Arif Fatul Hikmah itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Faizal Bakri, Rahmania Ulfa. Banyak yang gak hadir, enak ya, berarti ada yang berubah kelompok. 2 orang per kelompok. Kemudian yang kelompok 4, itu ada Wendra, ada Maijuita, kemudian Syahratun Najmi, dan ada Sri Safri Wahyuningsi. Untuk kelompok 1 mau pilih yang nomor berapa? 1, Bu. Kita coba buka yang nomor 1, ada apa tugasnya di sini. Oke, kelompok 1 membahas tentang hikmah dari zuhud, yaitu menggali hikmah spiritual dan sosial dari sifat zuhud. Kita lanjut kelompok 2, mau pilih yang nomor berapa? Nomor berapa kelompok 2? Pilih nomor 3, Bu. Oke, nomor 3. Tentang dalil-dalil tentang zuhud, menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis tentang zuhud. Lanjut kelompok 3. Nomor 2. Nomor 2 ada pengertian zuhud, menjelaskan apa itu zuhud dalam Islam dan membedakan antara zuhud dan sikap apatis terhadap dunia. Terakhir kelompok 4 Ya, ada pilihan lagi. Menjelaskan peran zuhud dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada pilihan lagi. Oke, masing-masing kelompok silahkan berdiskusi dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk diskusi kelompok. Nanti untuk mempresentasikan hasil kelompoknya boleh menggunakan media film pendek atau video pendek. Kemudian boleh menggunakan poster atau infografis, atau boleh presentasikan langsung pada Zoom meeting kita pada yang ini. Silakan dulu untuk diskusi kelompok ya, Nak ya.
Kalau ada kendala dalam diskusinya boleh ditanyakan ke Ibu. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Kelompok 2? Kelompok Aman 2? Bu. Aman Bu. Kelompok 3? Aman dong, Bu. Nah, kelompok 4? Insya Allah, Bu. Oke, berarti presentasinya nanti harus bagus ya, Nak ya? Iya, Bu. Langsung presentasi sekarang ya, Bu? Atau minggu depan, Bu? Intinya, boleh Anda kumpulkan nanti lewat grup pembelajaran kita aja di WA, tapi dalam bentuk berdasarkan minat Ananda sih. Maunya dalam bentuk video boleh, dalam bentuk poster juga boleh, ataupun dalam bentuk penugasan yang lainnya yang Ananda minati. Boleh dikumpul nanti di grup ya, Nak ya. Mari kalian diskusi, mau menayangkan sedikit contoh ya, Nak ya. Ini hasil presentasi. Kak, kok tumben di dalam kamar aja? Kakak biasanya main Instagram di ruang tamu. Iya nih, HP kakak udah dijual. Lah, ini lemari sama kasur kemana nih, Kak? Kok tiba-tiba kosong aja? HP, kasur, lemari udah dijual juga. Loh, kok gitu, Kak? Iya, kata Ustadz, harus belajar zuhud untuk meninggalkan duniawi. Oh alah, zuhud itu emang meninggalkan duniawi. Tapi nggak kayak gitu juga, Kak. Maksudnya tuh, kita boleh memiliki dunia. Tapi jangan sampai dunia itu jadi prioritas kita, Kak. Gitu. Jadi kakak salah ya? Dek, BTW, Ade punya tabungan kan? Kakak boleh pinjem nggak buat beli HP lagi mungkin? Masih saya liatin. Film pendeknya ya. Ada, Ada Bu. tanyakan? Enggak, Bu. Oke, baiklah kalau tidak mungkin hanya itu materi dari Ibu. Untuk penugasan nanti boleh dikirimkan lewat grup saja. Sedikit untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap Ananda lebih memahami lagi materi yang akan dipelajari di minggu depan. Kemungkinan di minggu depan itu kita sudah masuk materi baru mengenai toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi silakan dipelajari di rumah, dibaca-baca bukunya tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, Nak ya. Untuk link quizzes nanti mungkin akan Ibu kirimkan di grup sebagai penilaian untuk LKPD Ananda. Jadi silakan diisi jawabannya, jawaban terbaik dari diri Ananda sendiri. Ya, Nak. Mungkin hanya itu dari Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.